Selamat berbagi ilmu. Kali ini aku akan berbagi ilmu tentang buku dengan judul Simply Brilliant, karya dari Bernhard Schroeder. Pada dasarnya semua orang berjiwa kreatif, tetapi akan sulit orang memiliki jiwa kreatif apabila dia selalu berpikir bahwa dia mengetahui segalanya, sehingga dapat menyebabkan rasa enggan untuk mengembangkan pola pikir dan enggan untuk belajar hal baru, serta selalu menjadikan dirinya sebagai tokoh dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Berbeda dengan orang yang pikirannya berkembang, karena dia akan selalu berinovasi dalam hidupnya. Inovasi sendiri muncul akibat orang tersebut terbiasa menyelesaikan masalah yang ada. Dalam penyelesaian masalahnya, tentunya dia juga terbuka terhadap pemikiran orang lain, sehingga dia bisa menyatukan idenya dan ide orang lain menjadi penyelesaian yang sangat baik. Pengertian inovasi di dunia kreatif adalah kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar selalu dapat membaca situasi dan menemukan permasalahan serta solusinya. Menjadi kreatif adalah hal yang harus dilakukan. Segera penuhi rasa keingintahuanmu dan belajar untuk menyelesaikannya. Disinilah kamu mengetahui sebesar apa kreatifmu. Berikut ini beberapa penelitian yang dilakukan untuk menemukan fakta-fakta dari kreatif dan inovasi. Fakta pertama, penelitian Harvard Business Review mengungkapkan 20% kreatif diwariskan, sisanya 80% dipelajari. Dengan kata lain, semua orang berjiwa kreatif jika dia mau. Kemudian fakta kedua menyebutkan, untuk disebut kreatif kamu tidak harus memiliki ide baru yang original, karena pada banyak penelitian membuktikan bahwa ide baru pada prinsipnya adalah penggabungan dari ide-ide lama yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah fakta ketiga, kreativitas tidak berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh seseorang, tetapi kreativitas sering muncul akibat terjadinya suatu masalah yang membuat orang tersebut menjadi gigih dalam menyelesaikan suatu masalah. Ada 3 hal untuk menjadi kreatif. Pertama, penuhi rasa ingin tahumu. Rasa ingin tahumu akan membuat kamu mencari informasi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, memperkuat imajinasi. Imajinasi itu sendiri adalah kemampuan untuk membayangkan yang pernah ada ataupun yang akan ada, sehingga mendorong manusia berkreativitas yang menghasilkan pemikiran baru dan dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, gigih dalam meraih. Jika kamu bertemu dengan halangan atau rintangan, cobalah untuk bertahan lebih lama, karena hal ini yang dapat menentukan kesuksesanmu nanti. Most Alpha Edition berkata, "Saya belum gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak bekerja." Dalam dunia kerja, kreativitas juga akan muncul jika terdapat penunjang kreativitas di lingkungan tersebut. Yang pertama, pengaruh desain ruang kerja. Pekerja kantoran yang bekerja di tempat khusus atau bilik kerja tidak akan memiliki kreativitas yang sama dengan para pekerja yang bekerja di lingkungan kerja bebas atau terbuka. Hal ini disebabkan jika pekerja yang bekerja dengan gedung khusus dengan rekan kerja yang seprofesi, mereka cenderung akan bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki ide serupa. Lain halnya, jika kita bekerja dalam satu gedung namun memiliki beberapa profesi, tentunya jika mendapatkan masalah, kita akan cenderung lebih banyak untuk bertukar pikiran dengan berbagai pengalaman, dan disinilah hasil pemecahan masalah akan lebih baik. Selain dipengaruhi oleh desain ruangan kerja, kreativitas pekerja juga dipengaruhi oleh waktu bekerja yang fleksibel. Cara paling manjur untuk mendapatkan inspirasi adalah berlibur dari pekerjaan. Waktu bekerja sefleksibel mungkin, artinya berikanlah waktu libur yang tak terbatas kepada karyawan dan berikanlah waktu kerja yang fleksibel untuk para pekerja, karena pada dasarnya inspirasi sering datang di saat kita sedang di luar rutinitas. Namun ingat, kreatif tidak hanya dalam dunia bekerja, dalam keseharian pun kamu bisa kreatif. Contohnya aja, kamu pasti tahu Nadiem Makarin. Berawal dari kegelisahannya yang ingin pulang kantor dan mencari ojek, namun kenyataannya para tukang ojek di jam sibuk kerja tentu sulit ditemui, dan juga harga yang dipatok sangatlah jauh berbeda dengan saat tidak jam sibuk. Masalah inilah akhirnya sang owner mencetuskan untuk membuat sebuah aplikasi yang membantu untuk para karyawan ataupun orang-orang biasa untuk mencari ojek. Dan akhirnya dia berhasil membuat aplikasi Gojek yang sekarang banyak dinikmati banyak orang. Dimanapun, kapanpun ojek bisa datang, dan juga tarifnya tidak mengada-ngada. Kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun punya masalah dan siapapun bisa menjadi kreatif. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya berharap bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di lain video.